Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada hari ini kita melanjutkan pembahasan, dan ini pembahasan khusus pemirsa, yaitu pembahasan tentang wali hakim. Karena banyak yang bertanya baik di kantor, di saat pernikahan maupun di media sosial, apa sih itu wali hakim gitu. Jadi dalam pernikahan, wali itu ada dua, ada wali nasab, wali karena keturunan, ada wali hakim, wali karena diangkat oleh mempelai atau calon mempelai, yaitu petugas atau pejabat, kepala kantor urusan agama, atau orang yang ditunjuk untuk menjadi wali hakim. Nah, mengapa seseorang dalam pernikahan mestinya wali nasab, lah kok bisa berpindah ke wali hakim? Pertama adalah biasanya karena seseorang tidak punya wali nasab sama sekali. Jadi sudah dicari, dilacak siapa-siapa walinya, dari ayah, kakek, datuk, saudara kandung seayah, keponakan, ponakan seayah, paman, paman seayah, anak paman seayah, kemudian cucu paman seayah yang pihak laki-laki tidak ada juga, maka beralihlah kepada wali hakim. Nah, jadi seluruh keturunan dari pihak ayah itu dilacak semuanya oleh petugas kantor urusan agama, sampai beliau itu yakin bahwa tidak ada lagi anggota yang bisa jadi wali nasab dari keturunan ayah kita, maka baru beliau putuskan wali hakim. Maka itulah fungsinya di kantor urusan agama itu, atau di balai nikah, diadakan pemeriksaan untuk salah satunya mengetahui tentang status wali, melacak sampai yakin bahwa wali itu benar-benar tidak ada, atau melacak sampai benar-benar wali itu ada, supaya tidak ada keraguan dalam pelaksanaan akad nikah. Karena salah wali, salah nikah, salah nikah, batal nikah, batal nikah berarti tak sah nikahnya. Jadi implikasi hukumnya sangat panjang dan banyak. Maka itulah fungsinya pemeriksaan. Pemirsa, yang kedua adalah walinya tidak mau atau walinya tidak setuju atas pernikahan si perempuan, baik itu anaknya, saudaranya, keponakannya, cucunya, dia tidak setuju, dia sebagai wali, maka walinya berpindah ke wali hakim, tetapi harus melalui permohonan ke pengadilan agama, bahwa si perempuan setelah melapor ke kantor urusan agama bahwa walinya tak setuju, maka pihak kantor urusan agama berusaha menjembatani, memediasi agar walinya tetap setuju, dipanggil dan dimusyawarahkan. Manakala tetap tidak bisa, walinya tetap bersikeras adol atau tak setuju, maka dilansirlah atau dikirimlah permohonan oleh mempelai ke pengadilan agama untuk memutuskan oleh pengadilan agama apakah walinya ini benar-benar yakin tidak bisa menyetujui. Karena walinya setelah dipanggil dan disidang oleh pengadilan yakin tak bisa menyetujui, maka pengadilan dengan berbagai macam pertimbangan, dan bila pengadilan yakin bahwa seseorang ini layak untuk dinikahkan, maka pengadilan mengizinkan untuk kepala KUA menikahkan mempelai tersebut. Memang agak sedikit panjang kalau kaitan dengan wali yang tak setuju, harus bersabar mengurusi, karena begitulah aturan mainnya. Nah, tapi diusahakan, dibujuk, dirayu, dan diberikan penjelasan agar wali tetap setuju. Ini yang kedua. Yang ketiga, mengapa sebab jadi wali hakim? Itu biasanya walinya tidak ada di tempat, atau tidak diketahui keberadaannya. Bukan tidak ada di tempat, ada ya, tapi tidak diketahui keberadaannya, entah di mana. Mungkin sejak kecil ditinggalkan, atau sudah besar ditinggalkan, tapi tidak diketahui lagi di mana alamatnya. HP tak bisa terhubung, alamat tak bisa diketahui, keluarga pun juga tak ada
yang bisa mengetahui, lost kontak. Nah, ini boleh pindah ke wali hakim asalkan mempelai membuat surat pernyataan bahwa walinya tak dapat dicari, walinya tidak diketahui keberadaannya. Mempelai bikin surat pernyataan, diketahui oleh 2 orang saksi, ditambah diketahui oleh kepala desa atau lurah. Cukup itu dibawa ke kantor urusan agama, maka boleh jadi wali hakim. Kemudian yang keempat, walinya di penjara misalkan, atau di penjara itu ditambah dengan tak bisa ditemui oleh petugas Kementerian Hukum dan HAM, tidak boleh ditemui oleh siapapun sementara pernikahan harus dilaksanakan, maka bisa berpindah walinya wali hakim. Tapi kalau bisa ditemui, maka bisa berwali nasab, langsung diikrarkan di tempat atau lewat surat boleh. Tapi kalau tak bisa ditemui sama sekali, maka boleh berpindah kepada wali hakim. Nah, terus yang kelima, bisa berpindah ke wali hakim, wali nasab itu apabila walinya non muslim dan sudah dicari tidak ada wali yang muslim, hanya dia satu-satunya tapi non muslim, maka berpindah ke wali hakim. Jadi kalau ada pernikahan walinya wali non muslim, maka beralih ke wali hakim asalkan sudah dicari wali nasab yang muslim yang sesuai dengan urutannya, tak ada lagi yang muslim, non muslim semua. Yang keenam adalah walinya sedang ihram. Jadi wali sedang melakukan ihram, entah itu ihram haji maupun ihram umrah. Jadi bagi orang yang sedang berpakaian ihram atau melakukan ihram itu, maka dia tak boleh menjadi wali karena dia harus fokus kepada ibadahnya. Jadi tidak boleh jadi wali, maka walinya pindah ke wali hakim. Nah, kalau ada orang naik haji, anaknya nikah, atau umrah anaknya nikah, maka dia tak boleh jadi wali. Harus beralih kepada wali hakim. Yang ketujuh adalah menikah yang walinya sendiri itu sebagai mempelai atau sebagai calon pengantin. Maka si wali tak boleh jadi wali. Misalkan ada sepupunya perempuan, sementara dia kena urutan menjadi walinya, dia sebagai sepupu laki-laki, tapi dia sendiri yang menikahi si perempuan sepupunya tadi, maka pernikahan dia sendiri sebagai wali dalam pernikahannya, maka dia tidak boleh menjadi wali, maka berpindahlah ke wali hakim. Jadi kalau ada sepupu menikah tapi dia sendiri yang walinya, sesuai urutannya dia saja yang berikutnya adalah jadi wali, maka walinya harus wali hakim. Nah, demikian pemirsa penjelasan tentang mengapa wali nasab pindah ke wali hakim. Itu biasanya hal-hal yang terjadi. Nah, sumber ini bisa lebih lanjut dipelajari pada putusan atau penetapan Menteri Agama atau PMA nomor 20 tahun 2019. Dan ini adalah ramuan dari beberapa sumber-sumber di kitab klasik, kitab kuning, dan lain-lain. Pemirsa, demikian penjelasan kami pagi hari ini tentang wali hakim dan mengapa sebab terjadi wali hakim. Maka mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan, informasi yang berguna bagi kita, apalagi bagi mereka yang memang membutuhkan penjelasan hal yang sedemikian. Dan mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan, dan kehilafan dalam penyampaian ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua disehatkan, panjang umur, dan hidup penuh barakah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.